Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Pipit dalam pembelajaran tematik. Minggu sekarang kita masuk ke tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang komponen ekosistem, ciri-ciri beberapa ekosistem, dan jenis dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, disimak ya. Nih, makhluk hidup itu memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup namanya biotik dan bagian tak hidup adalah abiotik. Bagian hidup itu contohnya tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian abiotik itu adalah cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan akan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup itu dan benda-benda tidak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu itu makhluk hidup tunggal, hanya satu ya. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu daerah. Tempat individu tinggal disebut habitat. Contoh populasi adalah sebuah kolam, populasi ikan, ada populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, ada makanan yang berupa tumbuhan, ada makanan yang berupa hewan. Hewan itu bisa memakan atau memilih bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang makan batang, buah, dan hanya biji tumbuhan. Namun, ada juga jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Beberapa hewan juga ada yang memakan hewan kecil lainnya atau ada yang memakan serangga. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ekosistem alami itu adalah ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar, ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan untuk ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya sawah, bendungan. Itu adalah salah satu dua contoh ekosistem buatan. Ini ada contoh ekosistem air tawar. Kalau ekosistem air tawar itu ada danau, kolam, dan sungai. Air tawar ini harus memerlukan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang hidup pada ekosistem ini biasanya ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, dan berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk hidup lainnya pada ekosistem air asin. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian ada juga ekosistem hutan hujan. Contohnya apa? Hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan dengan tingkat curah hujan dan iklimnya. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan tropis. Hewan yang hidup di sabana antara lain jenis serangga serta mamalia seperti zebra dan singa. Itu untuk contoh ekosistem sabana. Kemudian ada juga ekosistem padang rumput, memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistemnya adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun itu, ini gurun ya, merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujannya sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus memiliki duri, fungsinya untuk mengurangi penguapan banyak pada tubuh di tumbuhan tersebut. Hewan yang bisa hidup pada ekosistem gurun adalah semut, ular, kadal, kalajengking, dan hewan malam lainnya. Selanjutnya, ada juga ekosistem tundra dan taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, contohnya hanya cemara,
pinus, dan hanya satu jenis saja. Hewan seperti beruang, hitam, dan ajas biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat membuat suhu pada tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan di ekosistem tundra dan jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada masa musim panas seperti ada angsa dan bebek. Jadi hanya angsa dan bebek yang bisa bertahan di ekosistem tundra. Sekarang kita masuk ke jenis hewan. Dikelompokkan itu menjadi 3 berdasarkan apa? Jenis makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu apa? Herbivora itu adalah kelompok hewan yang merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri pada hewan herbivora berada di depan dan tajam. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Sementara itu gigi geraham fungsinya untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan herbivora itu adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa yang memakan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada karnivora. Ini contoh hewan karnivora, giginya tajam-tajam ya. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Bagian besar hewan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taringnya berguna untuk apa? Merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun ukurannya kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk kelompok karnivora adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Yang ketiga itu hewan berdasarkan jenis makanannya ada omnivora. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Jadi omnivora mah hewan suka, tumbuhan juga suka. Jadi omnivora itu suka dua-duanya. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok omnivora. Contoh giginya kayak gini, jadi ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Banyak ini giginya karena dia itu harus mengunyah makanan dari hewan dan tumbuhan. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini tentang ekosistem, ciri-ciri ekosistem, dan hewan berdasarkan jenis makanannya. Semoga bermanfaat ya materi yang Ibu sampaikan hari ini dan kalian bisa memahaminya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.